Di sebuah desa pesisir pantai selatan Bangkalan, Madura, tepatnya di Desa Sukolilo Barat, Kiai Haji Ahmad Dimyati, putra dari Kiai Haji Soleh, yang berjuluk dengan Bujuk Paceden, mendirikan sebuah surau tempat mengaji anak-anak di sekitarnya pada saat sepulang beliau dari menimba ilmu ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarromah pada akhir abad 19, kira-kira tahun 1885 Masehi. Seiring dengan perkembangan waktu, pada awal abad 20 Masehi surau tersebut menjadi sebuah pondok pesantren yang berkembang dengan pesat. Karena pada saat itu masih jarang sekali ditemukan lembaga pendidikan pesantren. Ketika pondok sudah tidak cukup menampung santri yang datang dari berbagai daerah, maka dibuatlah sebuah bangunan yang berlantai 2 yang hingga saat ini masih ada dan dikenal dengan nama Pondok Lama. Termasuk santri-santri beliau yang berasal dari Surabaya, yaitu almarhum Kiai Haji Abdul Qodir dari Sidoresmo, almarhum Kiai Haji Muhyiddin dari Nginden, Surabaya, juga almarhum Kiai Haji Abdul Ghani dari Gang Buntu Rangka, Surabaya. Karena sempitnya lahan dan bisingnya jalan raya, Kiai Haji Dimyati membuka lahan baru di atas bukit yang tidak jauh dari suraunya. Disitulah beliau mendirikan sebuah bangunan yang berbentuk los, tanpa sekat, akhirnya dikenal masyarakat sebagai Pondok Los. Dari sinilah cikal bakal berdirinya pondok pesantren Adimyati Nurul Iman. Pada tahun 1934, atas permohonan putri bungsu beliau, Nyai Hajah Antenor, yang lahir pada tahun 1922 Masehi, di atas kapal yang ditumpangi Kiai Haji Dimyati bersama istrinya Nyai Hajah Khadijah, sepulang beliau dari Tanah Suci Mekah Al-Mukarromah dalam mengemban tugas mulia sebagai pengantar jamaah haji Indonesia ke Tanah Suci, Kiai Haji Dimyati menerima santri putri di samping santri putra yang sudah ada sebelumnya. Pondok putri diasuh langsung oleh ibu Nyai Hajah Mardliah, nama ganti dari Nyai Antenor, setelah menunaikan ibadah haji, yang merupakan hadiah dari Ratu Belanda karena hari lahirnya beliau bersamaan dengan lahirnya Ratu Belanda. Kiai Haji Dimyati wafat pada tahun 1938 Masehi di atas kapal yang ditumpangi dalam perjalanan pulang dari Tanah Suci dalam kegiatan mengantar jamaah haji Indonesia. Beliau dimakamkan di perairan Laut Kolombo. Sepeninggal Kiai Haji Dimyati, pondok pesantren putra diasuh menantunya Kiai Haji Mukhtar Dahlan, suami dari Nyai Hajah Mardliah. Sedangkan pondok pesantren putri tetap diasuh oleh Nyai Hajah Mardliah. Nyai Hajah Mardliah wafat pada tanggal 24 Juni 1996 Masehi. Estafet kepemimpinan Pondok Putri dilanjutkan oleh cucu ponakan beliau bernama Thoyibah Ishak yang terus berkembang hingga saat ini. Demikian sekilas tentang sejarah berdirinya Pondok Pesantren Adimyati Nurul Iman. Semoga segenap pengasuh dan semua tenaga pengajarnya mendapatkan perlindungan dan bimbingan Allah SWT, sehingga pondok pesantren akan terus berkembang dan membawa keberkahan, bermanfaat bagi kehidupan manusia untuk hari ini dan kelak kemudian di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin.